Halo, semangat pagi anak-anak hebat. Video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, materi perkembangbiakan tumbuhan ini sudah kalian pelajari pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Nah, salah satu tugas yang Bu Guru berikan waktu itu adalah menggambar bunga beserta mengisi keterangan bagian-bagiannya. Nah, ini adalah contoh bunga lengkap sekaligus menjadi contoh bunga sempurna. Nah, bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki bagian-bagian lengkap seperti mahkota, benang sari, putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak bunga. Sedangkan bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dalam satu bunga. Nah, benang sari ini berfungsi sebagai sel kelamin jantan dan putik berfungsi sebagai sel kelamin betina. Di dalam kepala sari ini ada serbuk sari yang nantinya akan jatuh ke kepala putik sehingga terjadi peristiwa penyerbukan. Nah, peristiwa penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang nantinya jika proses penyerbukan itu berhasil, maka akan terjadi proses pembuahan dan bunga itu akan berubah menjadi buah, ya. Selanjutnya kita akan membahas tahapan perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, kenapa sih disebut sebagai perkembangbiakan generatif? Nah, disebut sebagai perkembangbiakan generatif karena perkembangbiakan itu diawali dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, seperti Bu Guru tadi jelaskan bahwa proses awalnya itu adalah terjadi proses penyerbukan di mana serbuk sari itu jatuh di kepala putik. Ini ya, serbuk sari ini jatuh di kepala putik sehingga akan turun melalui pembuluh putik menuju bakal biji sehingga bakal biji ini akan berubah menjadi biji dan bakal buah ini akan berubah menjadi buah. Ini ya hasil pembuahannya. Kemudian ini adalah bijinya dulu tumbuh, kemudian diselimuti oleh buah untuk melindungi biji. Kemudian ini ada daging buah semakin menebal dan biji di dalam buah semakin berkembang sehingga ketika buah itu tua, kemudian buahnya bisa dimakan, bijinya itu ketika bijinya tidak sengaja dibuang di tanah atau sengaja dikecambahkan, biji itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru ini sudah pasti akan berbunga karena biasanya tumbuhan berbiji itu diawali oleh bunga. Nah, bunga ini kembali mengalami proses penyerbukan, kemudian akan terjadi lagi bakal biji dan bakal buah ini akan menjadi biji dan buah, dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah proses atau tahapan perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, tadi Bu Guru menyinggung masalah penyerbukan. Penyerbukan itu merupakan proses melekatnya serbuk sari atau sel kelamin jantan pada kepala putik atau sel kelamin betina. Nah, penyerbukan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam proses reproduksi tumbuhan biji. Apabila tidak terjadi proses penyerbukan, maka tumbuhan itu tidak akan berhasil menghasilkan buah, ya. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, itu penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu adalah penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, ini terjadi dalam satu tangkai bunga ya, dalam satu bunga.
dalam satu tangkai bunga, namanya penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga atau geitogami ini adalah benang sari jatuh ke kepala putik bunga yang berada pada satu tumbuhan. Jadi kalau tadi itu dalam bunga itu sendiri, dalam satu bunga, yang ini dalam satu tumbuhan. Jadi bunga tetangganya, ya, tangkai yang lain tapi masih dalam satu pohon. Nah, berikutnya adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang disebut juga alogami. Penyerbukan silang atau alogami ini adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga tumbuhan lain, tetapi masih dalam satu jenis bunga atau satu jenis tumbuhan. Misalnya, ada sebuah pohon kembang sepatu di pot yang satu, di pot A, kemudian serbuk sari jatuh pada bunga kembang sepatu di pot B atau tumbuhan B. Nah, ini tumbuhannya berbeda, tetapi jenis bunganya sama. Ya, itu namanya penyerbukan silang atau penyerbukan yang terjadi pada bunga yang sama jenisnya tetapi berbeda pohon. Kemudian yang keempat itu adalah penyerbukan bastar atau hibridigami. Penyerbukan bastar ini terjadi pada bunga yang berbeda pada pohon yang berbeda pula, ya. Ini lihat bunganya seperti ini, yang lagi satunya seperti ini, ya. Berarti memang jenis bunganya berbeda, jenis pohonnya berbeda. Namanya hibridigami atau penyerbukan bastar. Nah, ini adalah macam-macam penyerbukan yang kita pelajari di kelas 6 semester 1 ini, ya. Kemudian kita lanjut pada perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini adalah sebuah perkembangbiakan yang tidak diawali oleh proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau tadi kan generatif itu diawali oleh sel peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sekarang vegetatif ini tidak, ya. Nah, karena ini tidak didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina atau tidak melalui proses penyerbukan, ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, ini adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Biasanya perkembangbiakan vegetatif alami ini dialami oleh tumbuhan yang tidak mempunyai biji. Kalau tumbuhan berbiji sudah pasti mengalami perkembangbiakan generatif. Nah, karena ini kan tidak semua tumbuhan tuh mempunyai biji. Jadi dia punya cara tersendiri untuk berkembang biak. Yang pertama adalah dengan spora. Spora contohnya jamur, kemudian paku, pakis, ya, itu dengan spora. Spora itu kalau misalnya kalian lihat pada tumbuhan ada bintik-bintik hitamnya, ada serbuk-serbuk putihnya yang lama-kelamaan kalau spora itu sudah matang akan menjadi hitam. Kemudian spora itu akan terbang bersama angin atau jatuh ke tanah, maka dia akan menjadi tumbuhan baru, ya. Kemudian ada tunas dan tunas adventif. Nah, tunas ini biasanya dilakukan oleh tumbuhan pisang, tanaman pisang, ya, tanaman pisang bertunas. Kemudian kalau tunas adventif itu ada dua jenisnya, ada tunas adventif pada akar, itu contohnya adalah cemara, ya, ini tunas adventif pada akar. Kemudian yang ini tunas adventif pada daun, contohnya tumbuhan cocor bebek, ya. Kemudian ada berikutnya ada geragih. Geragih ini nama lainnya adalah stolon. Nah, ini biasanya dilakukan oleh stroberi, pohon stroberi, kemudian rumput teki, ya. Geragih, ya. Ini stroberi, rumput teki. Kemudian yang berikutnya ada umbi batang. Umbi batang ini biasanya ini ubi, ya. Apa sih istilahnya? Ketela rambat. Ya, ini umbi batang, ketela, ya. Kan ketela itu ada dua, ketela pohon dan ketela rambat. Ini ketela rambat.
dengan umbi batang. Kemudian ada juga umbi lapis. Umbi lapis ini biasanya dialami oleh tanaman bawang. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar ini contohnya wortel. Kemudian akar tinggal dan rizoma, contohnya ini yang berbentuk rimpang-rimpang seperti jahe, kunyit, lengkuas itu ya, dengan akar tinggal atau rizoma. Nah, kalian bisa mencari contoh yang lainnya pada buku atau bisa kalian buka-buka internet ya, bisa. Nah, vegetatif berikutnya adalah vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari tanaman induknya. Contohnya yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok ini biasanya sering dilakukan pada tumbuhan mangga atau tumbuhan bunga-bunga. Biasanya kalau tumbuhan sudah dicangkok itu biasanya kualitasnya bagus ya. Ini ya cara mencangkok, dikupas dulu batangnya, kemudian dibersihkan kambiumnya, diisi tanah. Kemudian jika dia sudah tumbuh akar maka dipotong dan bisa ditanam. Itu mencangkok. Kemudian okulasi. Okulasi ini biasanya dilakukan pada tumbuhan yang punya batang yang kokoh tetapi buah atau bunganya tidak bagus. Maka dia akan mencari mata tunas tumbuhan lain yang kualitasnya bagus, kemudian ditempelkan pada batang pohon yang kokoh tersebut ya, ditempelkan, kemudian diikat. Nah, lama-kelamaan dia akan menempel. Okulasi ini nama lainnya adalah menempel ya. Contoh berikutnya adalah menyambung. Menyambung hampir sama dengan okulasi, cuman menyambung ini dilakukan tidak menempelkan mata tunas tetapi ranting. Ranting sebuah tanaman yang kualitasnya bagus itu akan ditempelkan pada sebuah batang yang kokoh ya. Ini disambung ya. Nama lainnya adalah mengenten. Kemudian stek batang. Ada stek batang ini gampang sekali, tinggal potong batangnya kemudian ditanam. Contohnya ketela pohon nih, biasanya di stek batang. Dan masih banyak lagi tumbuhan berkayu yang bisa di stek batang. Nah, contoh berikutnya atau jenis vegetatif buatan berikutnya adalah merunduk. Merunduk ini biasanya dilakukan untuk tumbuhan yang mempunyai ranting yang lemas, yang panjang dan lemas. Contohnya seperti bunga bougainville itu bisa dirunduk. Kemudian ada banyak lagi tanaman-tanaman yang batangnya itu lemas dan bisa dilengkungkan ke tanah, kemudian diisi tanah ya, diisi tanah. Biasanya di sini diisi bantuan dengan kayu dan lama-kelamaan dia akan tumbuh akar ke bawah. Kalau sudah tumbuh akar, maka tanaman induk ini akan dipotong. Itu namanya merunduk. Itulah jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan ya. Oke, baik, demikian penjelasan Bu Guru. Mudah-mudahan kalian bisa memahami perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetatif, dan juga yang paling penting adalah jenis-jenis penyerbukan. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.